Halo, nama saya Nurul Afifah. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik kepemimpinan Khulafa ar-Rasyidin. Pengertian singkat tentang Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata yakni khulafa dan ar-Rasyidin. Khulafa berarti jamak dari khalifah yang memiliki arti pengganti. Sedangkan kata ar-Rasyidin yaitu mendapat petunjuk. Jadi Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapatkan petunjuk. Para pemimpin yang menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan pemimpin umat. Siapa saja sih Khulafaur ar-Rasyidin itu? Berikut para tokoh-tokoh Khulafaur ar-Rasyidin. 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Ali bin Abi Thalib. Setelah kita mengetahui siapa saja Khulafaur ar-Rasyidin, di sini saya akan membahas terkait Khulafaur ar-Rasyidin. 1. Profil singkat dari Khulafaur ar-Rasyidin. 2. Terpilihnya menjadi khalifah. 3. Pencapaian pada masa kepemimpinan. Khalifah yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah salah satu sahabat Rasulullah yang mempunyai nama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amru bin Ka'b bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib bin Fir al-Qurashi al-Tamimi. Dan di masa jahiliyah dikenal dengan Abdul Al-Kabah, kemudian diganti oleh Rasulullah menjadi Abdullah. Beliau lahir di Mekah pada tahun Gajah atau pada tahun 573 Masehi, dan wafat pada tanggal 23 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah, bertepatan dengan bulan Agustus tahun 634 Masehi, dalam usianya 63 tahun. Usianya lebih muda dari Rasulullah 2 tahun. Sejak kecil, Abu Bakar sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing, karena memang sangat menyukai kedua hewan tersebut. Ia dijuluki sebagai Abu Bakar, yang berarti bapak anak unta. Sementara gelar As-Siddiq diperoleh karena beliau senantiasa melakukan kebenaran dan orang yang pertama kali membenarkan semua hal yang dibawa Rasulullah terutama pada saat peristiwa Isra Miraj. Terpilihnya menjadi khalifah. Ketika berita wafatnya Rasulullah menyebar, masalah yang pertama dihadapi yaitu masalah politik. Sejumlah tokoh Ansor dan Muhajirin berkumpul di Balai Sakifah Bani Saidah, Madinah. Mereka bermusyawarah untuk memilih siapa yang ditunjuk menjadi kepala negara. Orang-orang Muhajirin mengatakan bahwa mereka yang paling berhak menjadi khalifah karena merekalah yang mula-mula masuk Islam dan Nabi berasal dari kalangan mereka. Sementara orang-orang Ansar menyebutkan mereka pula yang paling berhak karena merekalah yang telah membantu dan melindungi Nabi dari serangan kaum Quraisy pada waktu hijrah ke Madinah. Ia mengusulkan agar pemimpin baru itu dijabat oleh orang Muhajirin dan wakilnya dari kaum Ansar, tetapi orang Ansar menolak usul itu. Mereka mengusulkan agar diangkat dua orang pemimpin dari dua kelompok itu. Abu Bakar tidak menerima usul itu dengan alasan bisa membawa perpecahan. Kemudian Abu Bakar mengingatkan kaum Ansar terhadap hadits Nabi yang mengatakan pemimpin itu dari orang Quraisy. Oleh sebab itu, beliau mengusulkan agar Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah. Usul itu tidak diterima Umar dan mengatakan jika Abu Bakar masih ada, beliaulah yang paling pantas menjadi khalifah. Akhirnya, Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin atas usul Umar bin Khattab. Ketika itu juga usia Abu Bakar 61 tahun. Rupanya, semangat keagamaan Abu Bakar mendapat penghargaan yang tinggi dari umat Islam. Sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya sebagai pemimpin umat Islam pengganti Rasulullah yang dalam perkembangan selanjutnya disebut khalifah saja. Di mana Umar dan Abu Ubaidah bangkit menuju Abu Bakar lalu membaiatnya sebagai khalifah di Sakifah. Setelah terlebih dahulu Bashir bin Sa'd membaiatnya. Kemudian Abu Bakar menyatakan pidatonya, "Taatlah kalian kepadaku sepanjang aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya di tengah kalian. Jika aku bermaksiat maka tidak wajib kalian taat kepadaku." Setelah pembaitan dan pernyataan beliau tersebut, dengan demikian, maka pasca Rasulullah SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq adalah sebagai khalifah Islam terpilih yang pertama, yakni jadi pemimpin agama sekaligus kepala negara kaum muslimin yang hanya berlangsung 2 tahun 3 bulan. Pencapaian pada masa kepemimpinan. 1. Membudayakan musyawarah yang lebih demokratis dalam pemerintahan dan masyarakat. 2. Menumbuhkan loyalitas umat Islam dan tentara kepada pemerintah yang memberi dukungan atas semua kebijakan khalifah. 3. Membudayakan musyawarah dalam menyikapi setiap masalah yang timbul. 4. Membangun pemerintah yang tertib di pusat dan di daerah. 5. Membangun militer yang disiplin dan tangguh di medan tempur. 6. Menyusun mushaf Al-Quran seperti yang dimiliki umat Islam sekarang. 7. Menyejahterakan rakyat secara adil dengan membangun Baitul Mal serta memperbadayakan zakat, infak, serta ganimah dan jizyah. Selanjutnya yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Nama lengkapnya adalah Umar bin Khattab bin Nufail keturunan Abdul Uzza al-Quraisy dari suku Adi. Umar dilahirkan di Mekah 4 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad.
Umar masuk Islam pada tahun kelima setelah kenabian, dan menjadi salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad serta menjadi khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat terbesar sepanjang sejarah sesudah Nabi Muhammad SAW dan ia menjadi orang kepercayaan Rasulullah sekaligus penasihat utamanya. Peranan Umar dalam sejarah Islam masa permulaan merupakan yang paling menonjol karena perluasan wilayahnya, di samping kebijakan-kebijakan politiknya yang lain. Adanya penaklukan besar-besaran pada masa pemerintahan Umar merupakan fakta yang diakui kebenarannya oleh para sejarawan. Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat disayangi rakyatnya karena perhatian dan tanggung jawabnya yang luar biasa pada rakyatnya. Salah satu kebiasaannya adalah melakukan pengawasan langsung dan sendirian berkeliling kota mengawasi kehidupan rakyatnya. Dalam banyak hal Umar bin Khattab dikenal sebagai tokoh yang sangat bijaksana dan kreatif, bahkan jenius. Beberapa keunggulan yang dimiliki Umar membuat kedudukannya semakin dihormati di kalangan masyarakat Arab. Sehingga kaum Quraisy memberi gelar singa padang pasir, dan karena kecerdasan dan kecepatan dalam berfikirnya, ia dijuluki Abu Faiz. Terpilihnya menjadi khalifah. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa ajalnya akan segera datang, ia berkonsultasi dengan sahabat mengenai khalifah sesudahnya. Kemudian para sahabat bermusyawarah sesama mereka. Hasilnya, mereka menghadap Abu Bakar dan memintanya agar menetapkan seseorang yang ia kehendaki sebagai pemimpin mereka. Kemudian Abu Bakar memanggil Utsman bin Affan dan meminta pendapatnya tentang siapa yang akan dijadikan penggantinya. Utsman mengusulkan nama Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar memerintahkannya untuk menulis surat wasiat tentang Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Setelah Abu Bakar meninggal, para sahabat menerima dan sepakat untuk membayat Umar sebagai khalifah. Dan secara langsung beliau diterima sebagai khalifah yang resmi yang akan menuntun umat Islam pada masa yang penuh dengan kemajuan dan akan siap membuka cakrawala di dunia muslim. Pencapaian pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab. 1. Melakukan pengembangan di bidang perekonomian. 2. Kestabilan politik dan sistem pemerintahan. 3. Melakukan pengembangan di bidang ilmu pengetahuan. 4. Penaklukan wilayah untuk perkembangan Islam. Khalifah ketiga yaitu Utsman bin Affan, nama lengkapnya ialah Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah dari suku Quraisy. Ia memeluk Islam karena ajakan Abu Bakar, dan menjadi sahabat dekat Nabi Muhammad SAW. Ia juga mendapat julukan Zunnurain, artinya yang memiliki dua cahaya, karena menikahi dua putri Nabi Muhammad secara berurutan setelah salah satu meninggal. Utsman bin Affan masuk Islam pada usia 34 tahun. Berawal dari kedekatannya dengan Abu Bakar, beliau dengan sepenuh hati masuk Islam bersama Talha bin Ubaidillah. Utsman adalah orang yang menuliskan wahyu yang diturunkan Allah kepada Rasul pada masa pemerintahan Abu Bakar hingga sampai pada zaman pemerintahan Umar. Utsman tetap menjadi penulis yang utama. Utsman dipercaya untuk memegang kumpulan surat-surat penting dan rahasia-rahasia besar. Pasca Umar bin Khattab wafat, orang-orang yang dipilih Umar sebelumnya, pada saat sakit, membentuk sebuah tim formatur yang terdiri dari 6 orang calon untuk diangkat sebagai khalifah baru. Yaitu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah. Melalui persaingan yang agak ketat dengan Ali, sidang syuro akhirnya memberi mandat kekhalifahan kepada Utsman. Masa pemerintahan Utsman ialah merupakan masa pemerintahan terpanjang yaitu selama 12 tahun. Tetapi sejarah mencatat tidak seluruh masa kekuasaannya menjadi saat yang baik dan sukses baginya. Para penulis sejarah membagi zaman pemerintahan Utsman menjadi 2 periode yaitu 6 tahun terakhir merupakan masa kejayaan pemerintahannya dan tahun terakhir merupakan masa pemerintahan yang kurang baik. Utsman menjabat sebagai khalifah pada usia 70 tahun hingga usia 82 tahun. Masa kekhalifahan Utsman adalah yang paling lama di antara ketiga khalifah lainnya. Pencapaian pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan. 1. Melakukan pembukuan terhadap ayat-ayat Al-Quran. 2. Renovasi Masjid Nabawi. 3. Perluasan wilayah Islam. 4. Pembentukan armada angkatan laut. Khalifah keempat yaitu Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abu Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Luwai bin Kilab al-Quraisy dilahirkan di Makkah 10 tahun sebelum kerasulan. Ibunya bernama Fatimah binti Asad binti Hashim binti Abdul Manaf. Ia masuk Islam dan ikut hijrah bersama Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW diangkat sebagai utusan Allah, diketahui bahwa Ali adalah orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Saat itu Ali belum genap berusia 13 tahun. Ali juga adalah seorang sahabat yang turut serta bersama Rasulullah SAW dalam seluruh perang yang diikuti oleh beliau, kecuali perang Tabuk saja. Sebab ketika itu Ali diangkat sebagai pengganti Rasulullah di Madinah. Ali tercatat sebagai seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadits Rasulullah SAW. Terpilihnya menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh,
Kaum pemberontak mendatangi para sahabat senior di kota Madinah seperti Ali bin Abi Thalib, Talha, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Abdullah bin Umar bin Khattab agar bersedia menjadi khalifah. Namun mereka semua menolak, akan tetapi baik kaum pemberontak maupun kaum Ansor dan Muhajirin lebih menginginkan Ali sebagai khalifah. Setelah Utsman wafat, Ali diangkat sebagai khalifah keempat di Masjid Nabawi Madinah pada tanggal 24 Juni tahun 656 tepatnya pada hari Jumat 13 Zulhijjah atau 35 Hijriah. Tercatat bahwa Talha adalah orang pertama yang membayatnya. Ali bin Abi Thalib dibayat di tengah-tengah suasana berkabung atas meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan, serta kebingungan umat Islam di Madinah. Orang yang pertama kali membayat Ali adalah Talha, kemudian diikuti oleh Zubair. Di kemudian hari diikuti oleh banyak sahabat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Pencapaian pada masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. 1. Menjadi pemimpin armada perang. 2. Membenahi keuangan negara. 3. Memajukan ilmu bahasa. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya saya mengucapkan terima kasih.